Bayangkan situasi ini. Ia berdiri tepat di hadapanmu, dan keheningannya seolah menyampaikan pesan yang lebih dalam daripada kata-kata itu sendiri. Ada sesuatu dalam cara ia hadir yang begitu menarik perhatianmu, tetapi kamu tidak sepenuhnya yakin bagaimana menafsirkan isyarat-isyarat tersebut. Banyak pria memperhatikan perilaku atau gerakan tertentu, tetapi mereka tidak selalu menyadari apakah hal itu mencerminkan ketertarikan yang tulus atau sekadar kebiasaan biasa. Lalu bagaimana jika kamu bisa memahami beberapa isyarat nonverbal yang mungkin menunjukkan rasa nyaman, ketertarikan, atau keinginan untuk membangun hubungan yang lebih dekat? Dalam video ini, kita akan membahas sejumlah isyarat yang sering dibahas dalam ilmu komunikasi nonverbal, serta bagaimana isyarat-isyarat tersebut dapat membantumu memahami perasaan orang lain dengan lebih baik. Namun penting untuk diingat bahwa setiap orang itu berbeda, dan setiap isyarat harus dipahami dalam konteksnya secara menyeluruh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung video ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapatkan video-video terbaru. Perempuan sama seperti pria tidak selalu mengungkapkan perasaan mereka secara langsung. Karena itu, bahasa tubuh memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Seringkali, gerakan-gerakan kecil, ekspresi wajah, dan cara seseorang membawa dirinya dapat mengungkapkan perasaan yang tidak disampaikan melalui kata-kata. Nomor 1, bibir dan detail ekspresi nonverbal. Ketika seorang wanita menyentuh bibirnya atau memberikan perhatian lebih pada bibirnya saat berbicara, terkadang itu hanyalah kebiasaan sederhana. Namun dalam beberapa situasi, hal tersebut juga dapat mencerminkan fokus atau kesadaran terhadap cara ia berkomunikasi. Beberapa penelitian tentang komunikasi nonverbal menunjukkan bahwa bibir merupakan salah satu bagian wajah yang paling menarik perhatian selama interaksi sosial. Saat seorang wanita merasa nyaman atau tertarik dalam suatu situasi, hal itu dapat terlihat melalui perubahan-perubahan alami pada ekspresi wajah dan cara berkomunikasinya. Seringkali isyarat-isyarat ini muncul secara spontan dan tanpa disadari. Pada saat-saat seperti itu, pikirannya mungkin sedang terlibat penuh dalam interaksi yang terjadi di antara kalian, sambil tetap berusaha menjaga sikapnya yang tenang dan alami. Karena itu, beberapa gerakan kecil bisa saja menjadi cerminan dari perhatian atau fokus yang ia berikan. Jika kamu memperhatikan bahwa ia memberikan perhatian lebih pada kontak mata atau detail-detail percakapan ketika berada di dekatmu, hal itu bisa menjadi tanda bahwa ia menikmati kehadiranmu dan memberikan perhatian yang lebih besar kepadamu. Nomor 2, sentuhan, bahasa kedekatan. Seringkali, orang mengekspresikan rasa nyaman dan keakraban melalui sentuhan-sentuhan kecil yang spontan. Isyarat seperti ini dapat memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung pada konteks dan sifat hubungan yang ada. Penelitian mengenai komunikasi fisik menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa nyaman dengan orang lain, mereka cenderung mengurangi jarak fisik dan menunjukkan tingkat kehangatan yang lebih besar dalam interaksi mereka. Jika ia mencari alasan untuk mendekatimu saat berbicara, atau sesekali melakukan sentuhan ringan dan alami dalam situasi sehari-hari, hal itu bisa mencerminkan rasa nyaman dan kepercayaannya terhadap kehadiranmu. Para psikolog berpendapat bahwa isyarat-isyarat seperti ini, meskipun sederhana, dapat menunjukkan keinginan untuk mempererat komunikasi dan membangun hubungan yang lebih dekat serta saling memahami. Dan semakin alami serta semakin sering perilaku-perilaku tersebut muncul, semakin besar kemungkinan bahwa hal itu mencerminkan perasaan positif terhadapmu dan keinginan untuk terus menjalin komunikasi yang baik. Nomor 3, cara bergerak, isyarat kehadiran dan kepercayaan diri. Di berbagai budaya, cara seseorang bergerak dan berjalan selalu menjadi bagian dari kesan yang ia tinggalkan pada orang lain. Tidak mengherankan jika beberapa detail dalam bahasa tubuh berubah ketika seseorang merasa nyaman, percaya diri, atau ingin menampilkan versi terbaik dari dirinya. Kamu mungkin memperhatikan bahwa langkahnya menjadi lebih tenang dan lebih mengalir, atau bahwa ia bergerak dengan cara yang menunjukkan kesadaran yang lebih besar terhadap kehadirannya.
Dari sudut pandang psikologi sosial, seseorang biasanya menjadi lebih sadar akan bahasa tubuhnya ketika berada dalam situasi yang penting baginya atau di hadapan seseorang yang ingin ia beri kesan positif. Beberapa penelitian tentang komunikasi nonverbal menunjukkan bahwa orang secara alami cenderung menonjolkan sisi terbaik dari penampilan dan kehadiran mereka ketika merasa percaya diri atau tertarik pada suatu interaksi. Hal ini dapat terlihat dari cara mereka berdiri, berjalan, atau bahkan cara mereka duduk. Jika kamu memperhatikan dengan saksama, kamu mungkin melihat bahwa ia tampak lebih nyaman dalam gerakannya dan lebih selaras dengan dirinya sendiri saat berada di dekatmu. Seringkali, detail-detail kecil seperti ini mencerminkan tingkat kenyamanan yang ia rasakan dalam situasi tersebut. Nomor 4, mata, jendela perasaan. Jika seorang wanita mempertahankan tatapan matanya kepadamu saat berbicara, wajar jika kamu bertanya-tanya, apakah ada ketertarikan khusus di baliknya. Mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat dan berpengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa kontak mata memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat rasa keterhubungan antara dua orang. Ketika kita tertarik pada apa yang dikatakan seseorang atau menikmati kehadirannya, kita cenderung memberikan perhatian visual yang lebih besar secara alami. Semakin besar minatnya dalam percakapan, kamu mungkin akan melihat bahwa ia mempertahankan kontak mata lebih lama dari biasanya. Ia juga mungkin menatapmu, mengalihkan pandangannya sejenak, lalu kembali menatap untuk melanjutkan interaksi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa jenis kontak mata seperti ini seringkali mencerminkan tingkat fokus dan ketertarikan terhadap percakapan yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak. Tatapannya mungkin terlihat lebih hangat atau lebih tenang, dan mungkin ia memperhatikan ekspresi wajahmu saat berbicara untuk memahami reaksimu dengan lebih baik. Semua ini merupakan detail yang dapat menunjukkan keinginannya untuk terlibat secara aktif dalam komunikasi dan percakapan. Nomor 5. Ketertarikan tersembunyi dalam detail. Terkadang tanda-tanda ketertarikan pada wanita bisa lebih halus daripada yang dibayangkan banyak pria. Namun tanda-tanda tersebut tetap memiliki makna penting jika dipahami dalam konteks yang tepat. Senyum yang tulus, perhatian saat berbicara, kontak mata yang baik, serta kenyamanan dalam bahasa tubuh merupakan beberapa isyarat yang dapat mencerminkan adanya ketertarikan, rasa nyaman, atau keinginan untuk membangun hubungan yang positif. Para psikolog terus menekankan bahwa membaca isyarat nonverbal tidak seharusnya didasarkan pada satu tindakan saja, melainkan pada kumpulan tanda yang muncul bersama seiring berjalannya waktu. Selain itu, memahami isyarat-isyarat ini dan meresponsnya dengan penuh rasa hormat dapat membantu meningkatkan kualitas komunikasi serta memperkuat saling pengertian antara dua orang. Penting juga untuk selalu mengingat bahwa setiap orang berbeda. Cara terbaik untuk memahami perasaan yang sebenarnya tetaplah melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan dilandasi rasa saling menghormati. Ketika kamu melihat beberapa isyarat ini muncul secara bersamaan, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya rasa nyaman, ketertarikan, atau keinginan untuk terus menjalin komunikasi yang lebih dekat. Namun satu isyarat saja tidak boleh dianggap sebagai bukti pasti tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu sudah sampai pada bagian ini dan ingin memperdalam pemahamanmu tentang bahasa tubuh, keterampilan komunikasi, serta cara membangun kesan positif, kamu bisa menemukan lebih banyak sumber bermanfaat di deskripsi dan komentar tersemat pertama. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosialmu dan memahami hubungan antar manusia dengan lebih baik. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, serta berlangganan agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.